nyiptakno langit bumi iku sab pitu. Langit pitu, sab bumine nggih pitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ngapunten. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat pencerahan dari Al-Mukarram yang Makhlasan untuk membuka hati nurani kita semua. Mungkin ada sedikit yang kami tanyakan, yaitu esensi dari surat Al-Baqarah. Saya ayatnya lupa, yang bunyinya kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un walladzi khalaqa sab'a samawatin walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Itu aja Yai yang kami tanyakan, esensi daripada summa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Terima kasih matur suwun. Allah nyiptakno langit bumi iku sab pitu. Langit pitu, sab bumine nggih pitu. Iki esensinya. Tahu esensi, Bu? Apa arti esensi? Nggak tahu. Podolaan. Substansinya atau makhlus syahidnya itu apa? Kalau kita bicara muhakamah, itu secara fisik. Kalau kita bicara mutasyabihah, itu secara ruhaniyah. Oke, matur suwun. Kita kalau bicara langit sabtuju, itu esensinya kan ruhaniyah, bukan jasmania. Kalau bumi memang secara jasmania, bisa dilihat, bisa dibuktikan secara jasmani. Tapi kalau sab langit 7, mulai pertama, kedua, ketiga, sampai 7, ini apa bisa dibuktikan secara fisik? Anda nggak bisa, harus secara ruhaniyah. Nah, disinilah ada dua pandangan. Satu dari pandangan yang namanya syariah, kacamata syariah, ada juga pandangan dari kacamata hakikat. Pandangan kacamata syariat, sab langit 7 itu tempatnya ada di makom mukasyafah. Ini hanya bisa dialami oleh seseorang yang telah melakukan kholwat atau uzlah, atau bisa saya katakan mujahadatun nafsi. Lah, yang berhak memperjalankan di sab langit 7 itu hanyalah Allah. Di dalam sab langit 7 itu, mulai 1 sampai 7 itu masih disebut makhluk. Mengapa makhluk? Karena ini yang menciptakan Allah. Kalau sudah tidak disebut makhluk, berarti kholik. Kholik berarti Allah yang menciptakan. Endingnya Rasulullah ketika Isra Mi'raj ini melewati sab langit 7 ini adalah perjalanan, belum sampai pada tujuan. Lah, tujuannya adalah sampai pada singgasana Allah yang beliau, para ulama memberikan nama Sidratul Muntaha Mustawa. Itu di atas sab langit 7. Nah, terus maksud di sab langit 7 itu yang bagaimana? Anda akan mengerti manakala sampai lihat kacamata hakikat, bukan kacamata syariat. Nek kacamata syariat sampai harus masuk di dalam alam mukasyafah. Di situ ada beberapa alam malakut, jabarut, lahut. Ya, disitulah Bapak Ibu proses perjalanan beliau atau orang-orang yang dikehendaki untuk bertemu Allah itu di dalam kemakrifatannya itu kadangkala juga melewati makom mukasyafah. Kan ada 3, muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Muhadharah yo alam kasunyatan niki, dunya niki. Mukasyafah alam gaibnya makhluk. Makhluk apapun, termasuk malaikat, makhluk termasuk jin, termasuk iblis, makhluk termasuk surga, makhluk termasuk neraka, alam barzah itu yo makhluk termasuk arwah-arwahnya para kekasih
Iku makhluk napa mboten? Makhluk. Bisa jadi jenengan akan dilewatkan oleh Allah alam mukasyafah, ketemu masuk di dalam alam lahut. Pertama ketemu Kanjeng Nabi, ketemu Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya utusan Allah. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, di sini bisa Anda buktikan secara syariat dengan bentuk jenengan kedah kholwat. Tapi ojo maksa nang Allah, ojo maksa, jangan maksa. Disinilah Bapak Ibu penuhnya karomah itu di dalam alam mukasyafah. Nah, jenengan Solo nuju wusul Allah itu bertemu siapa? Allah. Di mana? Di alam alam musyahadah, alam di mana kebuka ghaib Allah di hati jenengan kali kula. Yang asalnya Allah ghaib, iku tidak jadi ghaib. Innallaha huwa apa terus sih? Lupa kula. Innallaha huwa al-haqqul mubin. Surat napa niku? Tolong sing hafid atau hafidah. Sesungguhnya Allah itu nyata. Al-haq nyata, al-mubin jengleh. Ngoten lho bahasane bisa napa? Allah itu nyata atas kebenarannya. Tapi mengapa kita mengatakan Allah ghaib? Karena memang mata hati kita buta, Pak. Buta. Kalau itu sudah kebuka, berarti jenengan kalikulat sudah ditarik Allah di alam musyahadah, alam persaksian yang benar. Ini ruhania, Pak, bukan jasmania. Kalau jasmania, alam mukhadoro ini. Ruhania kita ada dua alam. Ada alam ruhania itu diperlihatkan Allah di alam mukasyafah, ada ruhania itu diperlihatkan Allah di alam musyahadah. Nah, sebelum ke musyahadah, kita itu kadang-kadang si salik ketika Solo ikut dijak melaku Gusti Allah ning sap langit 7. Sap langit 7 ikut dihuni siapa? Yang pertama, kedua, Nabi siapa, Rasul siapa? Itu ada, Pak, semuanya keterangannya. Cuman saya nggak hafal. Yang jelas di situ ada para nabi dan para rasul. Iki syariat. Tak tarik kacamata hakikat. Sap langit itu kundi. Sudah ada yang tahu? Halo? Sudah ada yang tahu? Sap langit itu wis. Sampeyan buka di dalam sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah jumlahnya ada 20. Satu wujud itu namanya nafsiyah. Terus nomor 2 adalah salbiyah. Nomor 3 ma'ani. Nomor 3 maknawiyah. Ma'ani dan maknawiyah 7. Contoh kudrot. Tahu kudrot? Kekuatan tempatnya di mana? Irodah. Kudrot irodah. Nomor loro. Kehendak tempatnya di mana? Dalam hati. Nek kekuatan ya sampai ngadeg iku tidak lepas dari kekuatan sampai berjalan sampai nyapai. Kudrat irodat ngilmu berarti pengetahuan, weruh. Kita bisa melihat sesuatu, di situ ada Allah enggak? Di dalam kudrat, di dalam irodah itu ada Allah enggak? Pasti ada hidup di situ. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, hidup. Kehanannya di mana hidup itu? Tempatnya di mana? Hayat, hidup, terus selanjutnya sama pendengaran. Kita bisa mendengarkan suara. Manakala di situ nggak ada latifah Allah, kita ujuk-ujuk bisa mendengar. Halo, mboten saged. Basor meningali hati sampean yang disebut iman. Apa mungkin sampai ujuk-ujuk bisa iman sendiri bahwasanya yang menggerakkan semua itu adalah Allah? Nggak bisa. Di dalam iman itu juga dikuasai Allah. Makanya dalam ada satu ayat, Allah akan menyesatkan satu hambanya. Kalau sudah disesatkan, tidak ada satupun orang yang bisa menolong atau memberikan petunjuk.
bila mana Allah memberikan petunjuk pada seseorang, satupun siapapun tidak akan yang bisa menyesatkan. Kalam. Jadi kalam ini ucapan, munculnya suara. Apabila di Mr. Bell ini, ya, Bell, tahu Mr. Bell, Hamid? Bell itu klakson toh. Nama saya kan Mukhlason, sama toh, klakson. Jadi Mr. Bell. Di dalam Mr. Bell, ikut tanpa ada Allah, apa bisa berkalam sendiri, Mr. Bell? Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau basirah jenengan ini sudah kebuka hijabnya, Pak, akan mengerti mana saya sab langit 7 itu yang bagaimana. Itu makanya disebut latifah, ya, latifah robbaniyah yang bertempat di 7 latifah itu. Ini maksud secara kacamata hakikat disebut sab langit 7 itu ada di situ. Berarti secara syariat tadi, ini secara syariat kan angan-angan, wow, kono sab langit itu ya, nggak bisa kita jangkau. Tapi ketika kita solo, ruh diangkat Allah, baru bisa melihat secara fisik atau secara virtual, oh kita sab langit 7. Padahal hakikati sab langit itu ada di dalam diri Anda masing-masing. Paham ya? Itu ayat yang terakhir. Tadi sebelum ayat itu bang, ada ayat yang menerangkan kita manusia dihidupkan Allah, dimatikan Allah, dihidupkan Allah, dimatikan Allah. Artinya gini Pak, kalau kita itu adanya asalnya tidak ada, sederhana aja. Kita kan asalnya tidak ada toh Pak Bu, ya betul? Adanya kan kita diadakan. Terus bagaimana kita bisa kembali kita sebenarnya tidak ada? Asalnya kita gak ada, terus diadakan Allah. Bagaimana caranya kita kembali kepada yang tidak ada? Artinya keakuan kita sementara ini mengaku ada, sebab adanya diadakan oleh yang maha ada. Nah sekarang bagaimana pertanyaannya, kita bisa kembali yang ada? Otomatis kita harus melewati jadi orang yang tidak ada terlebih dahulu. Apa mungkin perkara yang tidak ada itu bisa melihat yang ada? Gak mungkin. Sebab yang ada, yang bisa melihat yang ada, itu mestinya yang ada. Tambah bingung. Ini segini loh Pak. Intinya ngeten tok kita, bagaimana cara kita sebelum mati, kita sudah kembali kepada Allah. Kita asalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh Allah. Sekarang tinggal sedikit, bagaimana kita tidak merasa ada. Udah itu. Kalau kita sudah fana, tidak merasa ada, maka disitulah yang disebut nafi isbat. Artinya Anda sudah menetapkan akunya Allah yang ada. Tambah bingung Gus. Ya wis, memang tak wani ajaran bingung. Jadi penasaran. Kusikula tauhid tingkat tinggi. Enggak tingkat tinggi. Enggak. Tadi kan aku ngomong, bagaimana kita bisa kembali pada Allah yang kita asalnya tidak ada, sekarang ada. Bagaimana kita tidak ada? Iku kembali ke rohaninya. Kita kan bisanya kan ngaku-ngaku toh Bu, Pak. Ngaku-ngaku. Lah ngaku-ngaku keakuan nafsiyah ini lepas seneng hati. Barulah di situ kita akan menemukan hidup yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita dihidupkan, dimatikan, lalu dihidupkan kembali. Prosesnya seperti itu Pak. Makanya kita yang belum merasa ruhaniyah kita ketemu hidup, maka lekaslah dan kembali ke hidup. Oke, atas kembali gini bau, masalah latifah, masalah sab langit pitu bau ya. Maksudnya adalah latifah di dalam diri kita bisa dimaani ya, maani. Tadi sifat maani kan 20. Sing siji iku adalah wujud, terus sing sijine adalah salbiyah, sijinya adalah maknawi, dan yang sijinya adalah maknawi ya di poro papat. Nah iku pitu terus piro iku siji pitu 14 ditambah siji berarti 15, berarti salbiyah itu ada 5. Apa? Hitam, bakok,
mukhalafatu lil khawatis qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Nggih saged ditampi